Didukung oleh Kita lanjutkan diskusi dan sudah bersama kami di studio Profesor Anwar Sanusi. Terima kasih Prof sudah hadir di studio. Saya ke Prof Anwar. Ya. Prof, dari perspektif pemerintah begitu ya, di mana sebetulnya letak gap dalam sistem ketenagakerjaan kita sehingga DES ini menjadi relevan? Ya, pertama kita melihat adanya sebuah literasi terkait dengan hubungan industrial yang masih belum optimal ya. Artinya ada semacam perbedaan pandangan dan pemahaman antara pengusaha dan juga yang kedua dengan pekerja terkait dengan memaknai bagaimana hubungan industrial yang sebenarnya. Inilah yang membuat kita memang perlu melakukan langkah-langkah yang strategis dan taktis untuk tadi adalah menjadi menjadi jembatan agar literasi tersebut adalah sama ya. Yang kedua juga yang perlu kita sampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terutama adalah di pasal 189 ini kan menyebutkan bahwa meskipun sanksi pidana itu adalah diberikan, ini tidak menghapus kewajiban dari para pengusaha untuk memenuhi hak-hak terhadap pekerja. Hak-hak pekerja tentunya adalah hak-hak yang memang di situ diminta, misalnya hak terhadap pesangon, hak terhadap misalnya pemenuhan yang lainnya. Dan ini tentunya dengan adanya DES ini kita mudah-mudahan menjadi alat yang sangat efektif, efisien untuk tadi menjadi jembatan komunikasi. Dan saya senang sekali dari apa yang disampaikan oleh Pak Tri, tidak semuanya masuk kepada ranah pengadilan ya. Artinya banyak sekali yang bisa diselesaikan dengan tadinya mediasi. Kita mengoptimalkan dialog sosial yang dikenal dengan mediasi. Dan juga kita amati Mbak ya di dalam perusahaan kadangkala ini memang saling overlapping ya. Bahwa persoalan relasi antara pekerja dengan pengusaha tidak semata-mata adalah hubungan industrial. Ada persoalan-persoalan yang lain yang memang itu misalnya adalah masuk kategori pidana. Dan tentunya kami sebagai tadi adalah di kementerian yang memang mendapatkan mandat mengurusi urusan pemerintah negara di bidang ketenagakerjaan, kita harus memastikan bahwa hubungan industrial ini adalah bisa berjalan secara harmonis dan menjadi katakanlah faktor yang bisa memberikan kontribusi bagi tentunya adalah dari sisi pembangunan ekonomi kita. Ya, tapi bagaimana kemudian pembagian kewenangannya, Ya. Prof Anwar, antara Kemnaker dan juga Polri agar tidak terjadi tumpang tindih penyelesaian kasus? Iya, betul ya. Tadi makanya kan kami untuk tadi bisa mengoptimalkan pembagian kewenangan itu, kita tuangkan di dalam MOU Mbak, MOU yang sudah kita tanda tangani tanggal 7 Oktober 2025. Ini adalah terkait dengan beberapa hal, misalnya adalah tukar informasi dan data terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Kita bisa memilah dan juga tentunya akhirnya memilih mana kewenangan-kewenangan yang di situ adalah di Kemnaker, mana kewenangan-kewenangan yang di kepolisian. Dan ternyata memang dua kewenangan ini adalah komplementer ya. Artinya saling melengkapi dan itu ketika misalnya adalah pemenuhan hak-hak yang kewajiban dari pengusaha terhadap pekerja harus dipenuhi. Ternyata kita sangat membutuhkan di sini adalah peran dari kepolisian, peran dari misalnya adalah penegak hukum, terutama adalah ketika kita temukan adanya indikasi pidana. Karena memang tadi saya katakan persoalannya itu sangat berhimpit ya. Terkait dengan misalnya hubungan industrial dan juga tadi ada terkait juga yang dampak ikutan yang terkait dengan pidananya. Dan untuk itu tentunya kami sepakat membangun semacam katakanlah SOP, Standard Operating Procedure, yang memang itu kita jadikan sebuah mekanisme untuk kita melakukan di sini adalah tadi proses agar memang apa yang kita lakukan ini betul-betul adalah muaranya. Bagaimana menjamin hak-hak dan juga kewajiban
di antara dua belah pihak itu bisa terpenuhi. Gitu. Oke, saya ke Pak Tri. Pak Tri, dalam konteks PHK massal, kapan kemudian sebuah kasus itu masuk ranah pidana dan bisa ditangani oleh DES? Oke, baik Mbak, terkait dengan permasalahan PHK, tentu karena PHK ini bagian dari persisian hubungan industrial, tentu maka proses penyelesaian hubungan industrial itu diutamakan terlebih dahulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian persisian hubungan industrial. Jadi di situ ada beberapa tahapan, Mbak. Harus melalui yang namanya bipartit antara para pihak, antara pengusaha dengan tenaga kerja, mencari kesepakatan. Apabila tidak dapat ditempuh, kemudian meningkat ke tripartit. Di situ ada mediator, biasanya dibantu oleh teman-teman mediator di Dinas Ketenagakerjaan. Selanjutnya baru naik ke tahap pengadilan hubungan industrial. Nah, apabila proses itu sudah ditempuh dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, namun tidak dilaksanakan oleh pengusaha, katakanlah demikian, maka itu baru masuk ke ranah pidana dan proses penegakan hukumnya ada di tempat kami. Itu pun dalam proses penegakan hukum tentu Des Ketenagakerjaan sangat berorientasi pada keadilan restoratif. Kemudian perlu kami sampaikan juga, Mbak, dalam konteks PHK massal, Des Ketenagakerjaan Polri tidak hanya melakukan upaya penegakan hukum. Kami melakukan banyak upaya kolaborasi dengan serikat pekerja, dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian dengan asosiasi pengusaha. Dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir, Des Ketenagakerjaan sudah bisa membantu menyalurkan 3.775 orang buruh ter-PHK untuk bisa kembali bekerja. Itu ke daerah Cirebon dan Pemalang. Jadi ada beberapa rekan-rekan buruh yang ter-PHK kita juga bantu untuk salurkan. Jadi banyak yang kita upayakan untuk membantu teman-teman yang ter-PHK. Ada tidak sih prioritas gitu ya dari berbagai macam laporan yang masuk? Ada yang diprioritaskan tidak? Yang lebih dahulu ditangani misalnya pelanggaran hak normatif pekerja. Apakah ada seperti itu? Saya pikir semua perkara prioritas, Mbak. Semua perkara prioritas dan semua perkara itu penting. Maka sangat perlu bahwa anggota Des Ketenagakerjaan ini memiliki profesionalitas yang tinggi, integritas yang tinggi untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan ketenagakerjaan. Jadi saya pikir semua perkara itu adalah prioritas. Saya ke Prof. Anwar lagi. Prof, jika melihat sejauh mana sebetulnya koordinasi lintas lembaga itu apakah memang sudah disiapkan agar DES ini berjalan efektif begitu? Ya, jadi memang begini ya, artinya terkait dengan ketenagakerjaan ini kan sesuatu yang sifatnya adalah intergovernmental relational ya. Artinya yang sesuatu yang terkait atau terhubung dengan urusan-urusan pemerintahan yang lainnya. Karena memang kalau kita tahu bahwa ketenagakerjaan itu sebetulnya kan hilirnya ya. Dari hulunya itu kan dari berbagai instansi. Dan termasuk tadi adalah terkait dengan yang disebutkan Pak Tri ya, bagaimana sebetulnya menyangkut persoalan-persoalan misalnya isu-isu tentang PHK, isu-isu yang terkait dengan misalnya pemenuhan hak-hak dari para pekerja. Ini kami sangat berharap dan juga kita melihat bahwa koordinasi yang baik adalah salah satu solusi untuk tadi adalah mencari jalan keluar dari berbagai persoalan ketenagakerjaan, utamanya adalah PHK tadi. Sangat senang sekali kalau seandainya tadi mendengar informasi bahwa kita bukan hanya tadi ketika PHK, Mbak, PHK itu adalah selalu kita dalam mediasi, kita adalah sebagai jalan terakhir. Manakala jalan-jalan yang lain itu sudah tidak ada. Tapi ketika jalan terakhir itu harus kita ambil, tentunya kita harus mencari strategi keluar, exit strategi yang memang di sini adalah bisa memberikan tentunya harapan bagi para pekerja untuk mendapatkan pekerjaannya lagi. Meskipun dalam hal ini pemerintah sudah memiliki program lewat yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ada jaminan selama 6 bulan untuk mereka itu mendapatkan berbagai manfaat. Tapi tadi dengan koordinasi tadi pada intinya adalah kita harapkan hak yang harusnya ini diperoleh dari pekerja terutama adalah bisa ditunaikan, bisa diterima ketika di dalam dia menghadapi persoalan-persoalan yang menyangkut ketenagakerjaan. Saya ke Pak Hermanto, apa kemudian langkah dalam mengawasi begitu ya agar DES ini benar-benar berpihak pada pekerja bukan hanya sekedar formalitas. Tapi dijawab nanti Pak Hermanto usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.